Nah, ini ya, latihan membuat planning. Jadi topiknya plan your life and your career ya. Jadi nanti akan ada template-nya yang buat kalian isi. Jadi nanti kita sediakan waktu kurang lebih setengah jam gitu. Kalian pikirin karir dan kehidupan kalian pengen kayak apa ya. Ini penting buat direncanakan karena apa yang bisa kita rencanakan, apa yang bisa kita tulis, bisa kita bayangkan, itu akan lebih mudah dilaksanakan ya. Pul, silakan Pul. Ya, mungkin cita-cita saya semua baru saya ingin semua ya, saya belum tercapai semua. Oh, ini kan justru rencana kan, nggak apa-apa. Ya, sebagian besar dari keinginan saya sih ingin bisa Full stack ya. Oke. Lalu ingin mengatur deploy server DBS. Karena kemarin untuk yang itu dipersulitan deploy server. Lalu mengambil server di depan dengan lancar. Terus menambah relasi dalam komunitas programming saya, lalu dapatkan IPK 4 sempurna di sekitar. Oke, berarti semuanya harus A dong? Iya, bisa. Halo. Sebentar, pelan-pelan ya. Ini yang menambah relasi dalam komunitas ini, caranya gimana nih? Nah, kalau saya pribadi sih, karena saya penggemar WPU ya Pak. Salah satu tutorial yang ada di YouTube baru punya komunitas dalam Discord. Oh, ada Discord-nya. Lalu saya bergabung di Discord itu, saya lihat teman-teman yang sana itu udah itu lah. Jadi saya sering minta saran ke teman-teman yang ada di sana. Oke, sebentar. Ini yang di Zoom bisa dengar nggak suaranya Apple ya? Enggak ya? Bisa kok. Apa? Bisa. Full bawa biar lebih enak lagi, yang di Zoom juga bisa dengar. Sini. Nah, ayo sini. Lanjut. Tadi udah sampai mana? Sampai sini ya? Ya. Ya, oke. Terus semester 678 gimana? Ya, sebagian besar sama yang semester ini sih. Tapi ya di semester 6-7 itu saya lebih berfokus ke hasil dari relasi saya untuk magang atau bekerja gitu. Karena 6 sama 7 kan magang gitu. Oke. Udah ada kandidat kerja di mana? Udah. Ada 2 sih yang menjadi kandidat. Yang satu gimana? Tawaran dari paman saya, yang satu tawaran dari teman. Udah. Okay. Nah, ini sekalian info juga, jangan lupa nanti karena salah satu syarat magang itu adalah ada MOU antara kampus dengan perusahaan. Harus kerjasama gitu. Ada kerjasama, iya. Ya. Oke, terus? Lalu saya ingin memahami berbagai bahasa pemrograman juga. Soalnya karena dunia IT kan berjalannya begitu cepat gitu. Bisa saja bahasa pemrograman yang sekarang itu tertinggal di tahun besok gitu. Ya. Lalu ingin mempunyai komputer yang bagus untuk menunjang hobi saya sebagai yang suka main game. Lalu sama juga di semester 6-7-8 juga ingin punya IPK yang sempurna gitu. Oke. Lalu setelah wisuda saya ingin mendapatkan predikat cum laude. Lalu saya ingin menjadi lulusan terbaik di Ars University. Lalu di perusahaan bekerja di perusahaan ternama seperti ya Google, Twitter, Facebook, IBM dan lain-lain. Oke. Di perusahaan ternama ya. Kira-kira untuk mencapai itu gimana nih langkahnya? Ya, langkahnya mungkin dari pekerjaan saya untuk besok gitu, relasi mengumpulkan ilmu terlebih dahulu. Lalu pengalaman mengerjakan proyek yang besar-besarnya itu diperbanyak lagi untuk memenuhi proyek saya di GitHub punya saya. Nah, mungkin dari situ ketika kriteria dari
salah satu perusahaan ternama itu terpenuhi, saya bisa ngelamar ke situ. Oke. Akun LinkedIn udah ada ya? Sudah. Udah. Profile diupdate terus? Paling di GitHub sih. GitHub-nya ya. Tapi di GitHub itu ditulis di LinkedIn-nya juga ada ya? Belum sih untuk sekarang. Nah, itu perlu ya. Terus ini kan perusahaan-perusahaan ini perusahaan multinasional ya? Ya. Nah, perusahaan multinasional biasanya komunikasi ada juga kadang-kadang dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya udah oke? Belum sih Pak, tapi kalau ketika nanti ada kesempatan untuk ini Pak, apa yang tes bahasa Inggris tuh? TOEFL. Jadi bahasa Inggris itu kalau di ini ada dua ya, TOEFL atau IELTS. Kalau TOEFL itu ke Amerika, kalau IELTS itu ke Eropa, Australia, dan triknya juga. Nah, itu kan sekarang ada juga tuh kursus online-nya tuh, kursus online sih. Nah, jadi salah satu alumni ARS itu ada yang kerja di namanya International Test Center. Ada di YouTube saya tuh, saya wawancara tuh, ya. Itu bisa nanti ikut kursus di situ, gitu ya. Oke, lanjut. Ya mungkin selanjutnya apa ya? Ingin merintis bisnis kecil saya juga. Dalam bidang apa? Ya, dalam bidang IT sih Pak. IT, oke. Untuk kayak apa ya, bikin sekedar halaman landing page dan lain-lain untuk perusahaan kayak gitu. Kalau yang paling besar sih ingin mendapatkan beasiswa S2 di Jepang. Oh, pengennya ke Jepang ya? Ya, emang itu impian saya dari kecil tuh pengen ke Jepang sih, soalnya lihat negara Jepang kayak indah gitu. Istilahnya apa? Kalau istilahnya yang ibu ya. Nah, gini. Tadi sebelum bicara yang Jepang, tadi yang Inggris ya. Sebetulnya sekarang ini udah lagi kita mau bikin komunitas English Club. English Club tuh motornya anak pariwisata. Itu Inggris ya. Nanti kalian mau ikut bisa join belajar Inggris itu. Tapi yang Jepang juga mau bikin nih. Salah satu video teasernya udah saya upload, waktu itu sempat lihat belum? Ada ya. Nah itu. Nanti yang motornya ada dosen kita yang memang sarjana bahasa Jepang, S2-nya bahasa Jepang, Bu Wilma. Nanti dari Bu Wilma itu mau bikin klub bahasa Jepang juga. Nanti bisa join di situ. Supaya nanti sebelum lulus sudah lancar bahasa Jepang. Nanti bisa ikut ujian apa? Kalau Jepang itu kan bukan TOEFL, bukan IELTS, tapi N berapa itu kan? N1 tuh paling tinggi. Paling tinggi. N4 aja udah bagus. Ya. Untuk orang luar ya? Iya. Jadi kayak anak keperawatan yang mau ke Jepang kerja sana itu N4 syaratnya. N4. Ya. Terus ini juga kita kan kerjasama sama perusahaan namanya Meiso. Meiso itu penyalur tenaga kerja macam-macam bidangnya. Kemarin tuh baru keperawatan, tapi kemarin baru ada proyek dia nyari orang IT buat ngerjain proyek dari Jepang tapi dikerjain di sini. Saya nggak tahu udah Pak Rangga udah share belum ya? Belum. Atau mungkin ininya kali yang lulusan kali ya, yang lulusan. Nah, tapi paling nggak itu cukup terbuka lah intinya ya kesempatannya. Oke, terus? Ya, saya terinspirasi dari Jerome Pauline juga. Jerome Pauline, oh iya. Nihongo Mantapu. Ya. Terus apa lagi? Ada lagi ya? Nah ini jangka panjang gimana? Ya mungkin tadi buat setelah lulus sudah kan perusahaan apa ya, bisnis kecil-kecilan gitu. Kalau jangka panjangnya mungkin dari bisnis kecil itu bisa jadi lebih besar gitu. Mungkin saya bisa mendirikan startup saya sendiri atau perusahaan saya sendiri. Lalu jangka panjang kedepannya jika bisnis itu tercapai, ingin mendirikan startup untuk membina startup yang ingin jadi muncul lagi gitu. Payback lah ya. Ini tinggal balas budi ke adik-adiknya gitu kan. Untuk memajukan startup di Indonesia gitu. Misalnya yang saya lihat banyak startup di Indonesia itu gugur di tengah jalan karena sistem dari bakar uang startup itu tersendiri gitu. Padahal kalau saya lihat startup yang berdiri di luar negeri itu
tidak seharusnya bakar uang terus-terusan. Ada metode-metode tersendiri gitu dari orang tua. Oh, berarti ini mau melihat dari sisi itu ya, nggak perlu bakar uang tapi bisa hidup. Ya, karena kan kalau di Indonesia, kalau orang nyebut startup, wah ini perusahaan bakar uang, pasti gajinya kecil gitu kan. Tapi kalau di luar sana nggak harus bakar uang terus gitu. Ada metodenya juga. Nah, ini terkait itu saya mau jelas sedikit. Ada salah satu startup binaannya Telkom. Saya tahu dulu waktu dari kecilnya itu, sekarang udah cukup besar dan bahkan sudah masuk bursa saham Indonesia, bursa efek. Iya. Dia memang bukan yang bakar uang. Dia udah punya profit. Saya namanya apa lupa sih, tapi dia baru IPO masuk bursa tahun lalu kalau nggak salah. Gitu. Oke, lanjut. Apa lagi? Mungkin ya untuk personal goals. Personalnya gimana? Kalau personal goals sih lebih ke memuaskan hasrat diri saya sendiri gitu, Pak. Kayak pengen punya keluarga yang harmonis. Pengen punya rumah yang besar, gitu kan. Terus ingin punya memenuhi hobi-hobi saya lah, seperti mobil impian saya, misal Skyline R34. Skyline R34. Ya, terus ada Supra. Kalau untuk motornya mungkin H2M untuk saya jalan-jalan San Mori gitu, Pak. Sunday morning ride. Ya, dan yang paling penting sih saya ingin hidup bahagia aja sih, Pak. Nggak terlalu banyak masalah sih. Walaupun dari cita-cita saya yang tadi itu kemungkinan bakal banyak masalah gitu. Bakal banyak challenge lah gitu ya. Iya, challenge rintangannya banyak. Ya gitu sih. Oke. Cita-cita saya. Sip, mantap. Nah, ini kan sudah kebayangkan. Jadi karena kita udah tahu tujuan situ, paling nggak kita udah antisipasi kan untuk mencapai situ apa yang harus dilakukan. Ya. Oke, thank you, Bu. Mantap.